Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang belajar bersama Kak Yunina, prediksi soal kompetensi pedagogik SKB Guru SD. Ini masuk part 2 ya, tolong untuk lihat di part satunya di video 2. Karena di video 3 ini kita akan ngebahas tentang lanjutin yang kemarin, prediksi untuk kompetensi soal-soal pedagogik SKB Guru SD. Nah, sebelum dimulai nih guys, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan klik loncengnya agar kalian dapetin notifikasi untuk video-video baruku. Oke, thank you banget. Sekarang kita mau masuk untuk gimana sih Kak Yunina prediksi-prediksi yang akan muncul di soal-soalnya? Nah, ini dia. Untuk seleksi kompetensi masih bidang paket 1 ya, kita ngelanjutin video yang lalu. Nah, di nomor 11 ini dimunculkan adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari bersifat terbuka merupakan pembelajaran berbasis A. Pembelajaran berbasis scientific atau scientific learning. B. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. C. Pembelajaran berbasis project atau project based learning. D. Pembelajaran berbasis inquiry atau E. Pembelajaran berbasis discovery. Oke. Jadi teman-teman, jawaban yang benar adalah B. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kenapa? Karena di dalam desain pembelajaran itu terdapat scientific, berbasis masalah, berbasis project, inquiry, dan discovery. Untuk scientific itu ada pendekatan berbasis keilmuan, berbasis masalah, menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat terbuka. Berbasis project itu menggunakan project sebagai proses pembelajaran. Inquiry itu bertanya tentang mencari informasi. Discovery, tindakan menemukan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 12. Penekanan pembelajaran yang terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran merupakan pembelajaran berbasis A. Pembelajaran berbasis scientific atau scientific learning. B. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. C. Pembelajaran berbasis project based learning. D. Pembelajaran berbasis inquiry atau E. Pembelajaran berbasis discovery. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran berbasis project atau project based learning ya. Itu desain pembelajaran tadi udah dijelaskan di atas bahwa untuk berbasis project itu adalah menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti. Nomor 13. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Merupakan teori yang dikemukakan oleh A. Newby, B. Hamalik, C. Kemp and Dayton, D. Heinitz dan kawan-kawan, atau E. Gagne. Untuk selanjutnya, jawaban yang benar adalah B. Hamalik. Saya akan menjelaskan beberapa teori pembelajaran yang diberikan oleh para ahli. Newby mengatakan bahwa pembelajaran merupakan pemilihan dan pengaturan informasi, kegiatan, metode, dan media untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Hamalik, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Menurut Kemp and Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi: motivasi, menyajikan info, dan memberi instruksi. Sedangkan menurut Heinitz dan kawan-kawan, model perencanaan media yang efektif itu disingkat dengan ASURE. Gagne mengatakan bahwa pertimbangan dalam memilih media. Jadi jawabannya adalah B. Hamalik. Next, istilah assure atau analyze learner characteristics, state objective, select motivate or design materials, utilize material, require learner respond, and evaluate merupakan istilah yang dikemukakan oleh A. Newby, B. Hamalik, C. Kemp and Dayton,
Heinrich dan kawan-kawan, Gagne. Betul banget, tadi udah aku jelasin ya di depan bahwa dinyatakan teori pembelajaran model perencanaan media yang efektif itu dinyatakan oleh Heinrich dan kawan-kawan, sehingga jawaban yang benar adalah D. Next, nomor 15. Merumuskan tujuan pembelajaran merupakan istilah Assure yang mana? A. Analyze learner characteristic. B. State objective. C. Select modify or design materials. D. Utilize materials. E. Evaluate. Yang paling tepat di sini adalah, maka itu jawaban yang benar adalah B. State objective. Kita mau jelasin tentang Assure ya. Ini adalah merupakan singkatan loh teman-teman. Heinrich mengatakan bahwa A yang pertama adalah analyze learner characteristic, di mana menganalisasi karakteristik pembelajaran. Yang kedua adalah state objective atau merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian ada select, modify, or design materials. Ini adalah memilih, memodifikasi, merancang, dan mengembangkan materi dan media. Kemudian utilize materials, itu adalah menggunakan materi dan media. Require learning response, meminta tanggapan. Evaluate, itu adalah mengevaluasi proses belajar. Jadi jawaban yang benar ini adalah state objective. Next question, 16. Mengevaluasi proses belajar merupakan istilah Assure yang mana? A. Analyze learner characteristic. B. State objective. C. Select, modify, or design materials. D. Utilize materials. E. Evaluate. So the answer is evaluate, karena di sini ada mengevaluasi proses belajar. Jadi jawaban yang benar adalah E. Evaluate, karena untuk penjelasan yang atas sudah pada soal yang sudah lalu. Nomor 17. Menurut Kemp, dalam mendesain suatu media sederhana, perlu diperhatikan beberapa prinsip. Salah satunya adalah A. Kemajemukan, B. Ketidakseimbangan, C. Kesederhanaan, D. Kompleksitas, E. Pemahaman. Oke. Kemp menyatakan bahwa prinsip mendesain media sederhana terdiri atas kesederhanaan, kesatuan, penekanan, dan keseimbangan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kesederhanaan. Nomor 18. Menurut Gagne dan kawan-kawan tahun 1988, dalam pemilihan media perlu mempertimbangkan faktor praktis, kecuali A. Besarnya siswa dalam satu ruangan. B. Jarak antara penglihatan dan pendengaran menggunakan media. C. Seberapa mudah media mampu mempengaruhi respon siswa. D. Pengalaman guru dalam menggunakan media. E. Besarnya biaya dalam mendesain pembelajaran. Jawabannya adalah E. Besarnya biaya dalam mendesain pembelajaran, karena Gagne mengatakan bahwa faktor praktis pemilihan media terdiri atas besarnya siswa dalam satu ruangan, jarak antara penglihatan dan pendengaran pengguna media, seberapa mudah media mampu mempengaruhi respon siswa, dan pengalaman guru dalam menggunakan media. Nomor 19. Prinsip pengawasan dalam proses pembelajaran dilakukan dengan cara A. Objektif dan transparan. B. Objektif dan tertutup. C. Subjektif dan transparan. D. Subjektif dan tertutup. E. Bebas. Oke. Jawabannya adalah A. Objektif dan transparan, di mana pengawasan proses pembelajaran terdiri dari kegiatan dan prinsip. Untuk kegiatan terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Untuk prinsip ada objektif dan transparan. Jadi jawaban tepat adalah A. Objektif dan transparan. Nomor 20. Penilaian terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Hal ini tercantum dalam Permendikbud nomor berapa? A. Nomor 53 tahun 2015. B.
nomor 81A tahun 2013, C. nomor 23 tahun 2016, D. nomor 24 tahun 2016, E. nomor 21 tahun 2016. Di sini kita lihat bahwa Permendikbud nomor 81A tahun 2013 menyatakan bahwa kegiatan penilaian terdiri dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sehingga Permendikbud nomor 81A tahun 2013 jawaban yang paling benar B. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi A. Formatif dan asumtif, B. Normatif dan asumtif, C. Formatif dan normatif, D. Formatif dan sumatif, E. Normatif dan sumatif. Aku yakin kalian udah pada bisa ya, karena ini basically adalah kemampuan guru dalam menilai hasil belajar peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah formatif dan sumatif atau D. Di mana penilaian hasil belajar berdasar fungsinya itu ada dua, formatif dan sumatif. Formatif itu memperbaiki kekurangan hasil belajar, kalau sumatif menentukan keberhasilan belajar. Jadi jawaban yang benar adalah D, formatif dan sumatif. Nomor 22. Prinsip penilaian dalam pembelajaran, kecuali sahih, objektif, adil, subjektif, terpadu. Yap. Jawaban yang benar adalah subjektif. Kenapa? Prinsip penilaian itu ada sahih, berdasarkan data, objektif, tidak dipengaruhi oleh objektivitas, adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, terpadu, ketercapaian kompetensi, terbuka, dapat diketahui oleh siapapun, menyeluruh berkesinambungan, mencakup semua aspek, sistematis, terencana dan bertahap, beracuan kriteria, kompeten, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, subjektif. Nomor 23. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Hal ini merupakan prinsip penilaian A. Sahih, B. Objektif, C. Terbuka, D. Sistematif, E. Akuntabel. Ya, jawaban yang paling tepat sesuai yang tadi udah aku jelasin di atas yaitu E. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, untuk selanjutnya nomor 24. Model penelitian tindakan kelas pada gambar berikut merupakan model PTK menurut siapa? Ada planning, acting, observing, reflecting. A. Kurt Lewin, B. Chemist McTaggart, C. John Elliot, D. Rob Elliot, E. Stephen Elliot. Oke guys, jadi ada planning, acting, observing, reflecting itu dari Kurt Lewin ya, dengan siklus perencanaan planning, aksi tindakan acting, observasi observing, refleksi reflecting. Jadi jawaban tepat adalah A. Kurt Lewin. Oke. Nomor 25. Metodologi penelitian dibentuk dari beberapa komponen kecuali A. Setting penelitian, B. Prosedur penelitian, C. Teknik pengumpulan data, D. Teknik analisis data, E. Simpulan. Kecuali maka komponen metode jawaban yang benar adalah simpulan, di mana komponen metode penelitian terdiri dari setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kerja, dan jadwal penelitian. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Simpulan. Itu adalah prediksi dari kompetensi pedagogik di paket 1 ya teman-teman. Nah, di sini aku juga akan nyajiin tentang rangkumannya ya guys. Jadi masih banyak sekali sampai 30 video. Jadi tetap pantengin terus dan kalian klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi setiap video-video baruku aku launching di channel YouTube Yunina Sinta. Nah, di video 3 ini kita sudah ngebahas tentang pedagogik part yang kedua ya. Dan jangan lupa nantikan lagi di part selanjutnya ada kompetensi kepribadian dan sebagainya. Ingat, jangan lupa untuk
klik subscribe-nya, tombol loncengnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Smart Apps.